Halo sobat, pintu teater satu telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang berjudul The Many Saints of Newark. Film ini akan mengisahkan masa muda Anthony Sopranos yang hidup dalam gelapnya perkembangan zaman ketika di tahun 1960-an. Iya, sebelumnya di tahun 1999. Nah, sekilas info sebelumnya di tahun 1999 ada serial mafia yang terkenal, yakni The Sopranos, seorang mafia di New Jersey. Dalam film ini akan lebih menceritakan bagaimana lika-liku kehidupan keluarga mafia dengan kolega. Juga musuh bahkan konflik keluarga mafia cukup dikatakan brutal dan gelap. Penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene memperlihatkan ada seorang pria dan anak kecil sedang berjalan di sebuah pelabuhan. Pria bertopi tersebut memiliki nama panggilan Dicky dan anak kecil yang di sampingnya adalah bernama Anthony Soprano. Tony sudah menganggap Dicky seperti paman sendiri. Mereka sedang akan menjemput ayahnya Dicky yang sebelumnya melakukan perjalanan dinas. Sambil berjalan, mereka membicarakan pertaruhan mengenai ayahnya Dicky yang setiap pulang perjalanan dinas pasti membawa istri muda. Dan saat itu pertaruhan dimenangkan oleh Tony Soprano. Karena ayahnya Dicky saat itu benar membawa seorang wanita muda yang bernama Giuseppina. Ayahnya Dicky bernama Aldo, mereka itu adalah keluarga mafia di kota Newark, Amerika. Menariknya Giuseppina masih belum bisa bahasa Inggris. Kemudian scene berganti, mereka melakukan makan malam bersama. Di sana terdapat istri Dicky pula. Ternyata Giuseppina adalah seorang juara Miss Universe di negaranya. Ketika di malam harinya Dicky merasa terganggu dan tidak bisa tidur karena terganggu oleh ayahnya yang sedang asik bercocok tanam dengan istri barunya. Scene berganti, scene memperlihatkan ada seorang pria kulit hitam bernama Harold sedang mengajar pemuda kulit hitam lainnya. Terlihat meskipun itu satu ras dengannya, Harold ternyata bekerja di bawah kuasa Dicky. Di tempat lain, keluarga Soprano sedang melakukan pertemuan. Di sana ada seorang pria yang bernama Johnny Soprano sedang melakukan beberapa pidato keluarga, atau dapat dikatakan seperti ceramah. Kemudian Dicky dengan Johnny melakukan beberapa perbincangan. Ternyata pemuda kulit hitam sebelumnya telah mengganggu bisnis Johnny, sehingga Johnny menyuruh Dicky untuk segera menghabisi pemuda kulit hitam tersebut. Sepina sedang mengikuti kelas berbahasa Inggris untuk memperlancar bahasanya. Akan tetapi, ia masih belum terlihat perkembangannya dalam menggunakan bahasa Inggris dan membuat Aldo pun naik pitam. Keesokan harinya, keluarga Soprano sedang melakukan pertemuan dalam membicarakan sebuah bisnis. Tak lama kemudian, Harold pun datang memasuki tempat tersebut. Ia pun langsung menemui Dicky untuk memberikan beberapa hasil setoran. Dalam pertemuan para mafia di kota Newark, terlihat Dicky menjadi salah seorang yang cukup muda di kalangan para mafia lainnya. Tak lama kemudian, Harold pun mendatangi Dicky. Mereka membicarakan terkait dengan setoran yang sempat masih dicuri oleh pemuda kulit hitam dari geng Black Saint sebelumnya. Karena Johnny pernah berpesan kepada Dicky untuk segera membereskan hal tersebut. Akhirnya Dicky menyuruh Harold untuk menghabisi pemuda itu. Apa yang telah dilakukan oleh Harold akan menjadi titik balik ke depannya. Karena Harold merasakan penyesalan telah menghabisi rasnya sendiri. Selain itu, Harold pun akhirnya menjadi buronan karena melakukan pembunuhan di tempat perekrutan militer. Keesokan harinya, supir taksi yang notabene-nya kulit hitam, ia mendapatkan sebuah perlakuan yang tidak manusiawi karena di saat ia menjalankan pekerjaannya, penumpang kulit putih menyuruhnya untuk melakukan lawan arah, sehingga pihak kepolisian setempat menilang sopir tersebut. Akan tetapi para polisi melakukan hal yang tidak biasanya, karena menghajar sopir tersebut dan mengambil seluruh uangnya.
Di malam harinya Diki yang menuju ke markas para mafia yang mendapatkan sebuah halangan karena di depan kantor kepolisian, masyarakat kulit hitam mulai melakukan demo karena telah banyak perlakuan-perlakuan orang kulit putih yang menindas orang kulit hitam. Bentrokan tersebut membuat Diki yang sedang asik mengendarai mobilnya terkena lemparan botol dari para demonstran. Sesampainya di tempat pertemuan, Diki mencoba menjelaskan kondisi di luar yang cukup carut-marut. Akibat para ras kulit hitam mulai bergerak melawan. Bahkan mereka saat ini sudah membuat kondisi di kota carut-marut. Di sisi lain, Harold yang saat itu bersama dengan istrinya sedang keluar dari sebuah restoran, melihat kondisi di sana yang cukup membuat jiwa ras kulit hitamnya terpanggil. Selain itu, Tony yang sedang tidur memandang kondisi kota dan membuatnya memikirkan sesuatu hal. Keesokan harinya, Aldo yang baru terbangun dari tidurnya sangat kesal karena Giuseppina telah membuang pembalut yang menyebabkan WC di dalam kamarnya tersumbat. Di sini kita diperlihatkan bagaimana Aldo memiliki emosi yang tak terkendali, bahkan Aldo sempat menghajar istrinya tersebut sampai terjatuh dari lantai atas menuju bawah. Di tempat lain, Johnny tertangkap karena melakukan perjudian di tengah karnaval kota. Pemandangan ini dilihat oleh anaknya Janice dan Tony. Bahkan Tony melihat pemandangan teman ayahnya yang ditembak oleh polisi karena sempat berusaha kabur. Setelah itu pihak kepolisian membawa Janice dan Tony ke rumahnya dan memberitahu kepada istrinya Johnny yang bernama Junice bahwa Johnny telah ditangkap karena melakukan perjudian. Tony kembali melihat pemandangan kota yang mulai carut-marut karena ras kulit hitam mulai menjarah beberapa toko yang berada di kota. Di sini kita diperlihatkan bagaimana Harold memandang kondisi kota dan mencoba untuk mencari ketenangan. Menariknya, Harold mencoba untuk ikut dalam perjuangan dan perlawanan yang sedang dilakukan oleh rasnya tersebut. Karena selama ini ia merasa menjadi anjing yang patuh kepada Diki. Kemudian, scene berganti. Diki saat itu mencoba untuk berbincang dengan ibu tirinya. Kemudian, tak lama dari itu Diki pun tersadar bahwa Giuseppina telah mendapatkan kekerasan dari ayahnya sendiri. Melihat hal tersebut, Diki mencoba menenangkan Giuseppina. Akan tetapi, Giuseppina malah memahaminya cukup salah paham dan bereaksi mencium Diki saat itu. Diki yang kaget langsung merespon dengan menolaknya dan memberitahu bahwa Giuseppina telah salah paham. Giuseppina hanya terdiam dan keluar dari taman tersebut. Di malam harinya, para demonstran pun masih melakukan aksi perlawanan kepada pemerintah setempat. Bahkan saat ini Harold pun mulai masuk ke dalam di masa tersebut, serta memberikan beberapa dukungan kepada mereka. Di tempat lain, Diki mencoba untuk menemui Aldo. Diki memberitahu kepada ayahnya agar tidak melakukan kekerasan kepada ibu tirinya. Saat ini, Diki telah berbeda dan malah bereaksi lebih sehingga reaksinya tersebut membuat Aldo pun tewas karena telah dihantam kepalanya ke depan setir mobil. Kemudian Diki cukup panik untuk menghilangkan bukti. Dan ketika ia keluar garasi, di sana Tony pun datang lalu mengajak Diki untuk bermain bersamanya. Akan tetapi Diki mencoba bersiasat bahwa dirinya sedang memperbaiki mobil. Setelah itu Diki pun mencoba menghilangkan bukti dengan cara membawa jasad ayahnya sendiri ke tempat markas bisnis keluarganya. Di sana Diki langsung membakar Aldo beserta tempat bisnis keluarga untuk membuat siasat bahwa hal tersebut dilakukan oleh para demonstran. Scene berganti, acara pemakaman pun telah didatangi oleh beberapa mafia. Di kota saat itu terjadi sedikit keributan karena di saat momen yang menjadi duka cita bagi keluarga Diki, para mafia yang lain malah asik kepada sebuah televisi yang dibawa oleh salah satu mafia tersebut. Saat itu Diki bereaksi dan memarahi mereka karena tidak tahu tempat dan tidak tahu tata krama. Ketika dirinya merasa sedih hati padahal kita pun tahu orang yang telah menghabisi Aldo adalah anaknya sendiri, yakni Diki.
Setelah itu, kita diperlihatkan bagaimana Janice dan Junior mendatangi persidangan yang dilakukan oleh Johnny. Dalam persidangan ini, Johnny diberikan beberapa tahun hukuman penjara, membuat Janice sangat sedih. Scene berganti, Dicky yang saat itu merasa kebingungan atas perilakunya, ia mencoba mendatangi pamannya yang bernama Sally. Diketahui Sally adalah adik dari Aldo yang dibuang oleh keluarga mereka karena melakukan beberapa kejahatan karena telah membunuh anggota mafia di keluarganya. Dicky pun memberitahu bahwa selama ini dirinya tidak diberikan izin oleh Aldo untuk menemui Sally karena takut terpengaruh oleh cara pandang Sally. Akan tetapi, ketika Sally dimintai masukan oleh Dicky, ia hanya meminta satu hal untuk Dicky, agar membawakan kaset musik jazz kepada dirinya. Kemudian Dicky melakukan perilaku yang tak terduga karena ia malah membeli sebuah apartemen untuk Gue Sepina. Di sini kita diperlihatkan bahwa Gue Sepina nantinya akan menjadi simpanan Dicky karena di sana mereka pun menyempatkan untuk bercocok tanam satu sama lain. Di tempat lain, Tony yang sudah tidak diurus oleh ayahnya membuat sebuah keonaran di sekolah karena melakukan perjudian kecil-kecilan bersama teman-temannya. Tidak hanya itu, Tony melakukan kenakalan-kenakalan yang membuat dirinya pun dikeluarkan dari sekolah. Janice yang saat itu sangat kebingungan dalam mengurus Tony, akhirnya ia pun meminta bantuan kepada Dicky. Janice tahu bahwa Tony sangat dekat kepada Dicky dan menganggap Dicky adalah pamannya sendiri. Lama kemudian Dicky pun mencoba untuk menemui Tony dan memberikan beberapa masukan kepada dirinya, termasuk menyuruh Tony agar berperilaku baik, karena Dicky akan memberikan hadiah jikalau Tony bisa menahan perilakunya sampai ia lulus sekolah. Tony yang sangat nurut kepada Dicky akhirnya mengiyahkan masukan yang diberikan oleh Dicky. Di malam harinya kita diperlihatkan para mafia mulai kembali melakukan pertemuan di sebuah restoran. Menariknya, di sini Dicky sudah berani membawa Gue Sepina sebagai sumber alamnya terhadap para mafia yang lain. Pertemuan tersebut, seorang hitam datang dan ia sempat diejek oleh para mafia yang lain. Akan tetapi, itu tidak membuat dirinya terpengaruh oleh recehan tersebut. Dan Harold menemui Dicky karena ia ingin meminjam uang dari Dicky agar ia dapat menggunakan uang tersebut kabur dari kota New York. Karena saat ini Harold menjadi buronan akibat perilakunya membunuh pemuda kulit hitam di markas tentara. Dicky yang saat itu merasa tidak ingin disalahkan akibat perbuatan dari Harold, ia pun seakan-akan menendang dan memecat Harold, serta memberikan uang sejumlah $1.000 agar Harold segera hilang dari hadapannya. Akan tetapi dengan cara yang halus karena mereka sebelumnya seperti berteman. Keesokan harinya akhirnya Dicky berhasil membawa kaset musik jazz kepada Sally. Dalam perbincangan, mereka saling memiliki sebuah spekulasi bahwa Aldo tidak semena-mena terbunuh saat itu. Dicky memberikan prolog bahwa dirinya tidak bisa bercerita kepada siapa lagi. Ia pun akhirnya menceritakan istrinya tidak bisa hamil membuat dirinya menjadikan Gue Sepina sebagai simpanan agar dapat memiliki seorang anak. Setelah Tony sudah beranjak dewasa, kira-kira ia sudah SMA, hubungannya dengan Dicky semakin membaik. Bahkan kemana-mana mereka selalu melakukan aktivitas bersama. Di sisi lain ternyata Johnny sudah keluar dari penjara. Saat ini Johnny sedang dijemput oleh adiknya Junior. Dalam perjalanan, Johnny mengeluhkan karena bisnis miliknya yang diteruskan oleh Junior tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Berbeda dengan bisnis milik Dicky yang semakin maju meskipun Dicky telah ditinggalkan oleh ayahnya. Kemudian Johnny pun disambut oleh sanak keluarga dan rekan yang lainnya. Membuatnya kesal karena ia berniat ketika sampai di rumah, ia ingin langsung bercocok tanam dengan istrinya. Akan tetapi di sana malah banyak orang yang mengganggunya, sehingga pertengkaran kecil antara Johnny dan istrinya pun tidak terelakkan. Setelah semua keadaan cukup kondusif, akhirnya mereka pun saling berbincang satu sama lain. Dan sangat senang bahwa saat ini Tony telah besar dan kakaknya pun sudah beranjak dewasa. Di tempat lain, Harold mulai mengambil jalan hidupnya sendiri, yakni ia mulai bergabung dengan kelompok perlawanan kulit hitam. Di sana, Harold seperti mendapatkan tempatnya yang sangat cocok dengannya, karena saling bersinggungan dengan orang-orang yang satu ras dengan Harold.
Mereka pun memiliki sebuah niatan membuka sebuah bisnis yang akan menyaingi para mafia kota lainnya. Tidak hanya dalam aspek keseharian, para kelompok kulit hitam pun memiliki keinginan untuk menyaingi bisnis-bisnis kotor mafia kulit putih. Tak lama kemudian ketika Harold sedang asik bermain dengan temannya, Dicky datang bersama dengan Giuseppina dan yang lainnya. Terjadi perbincangan antara Harold dan Dicky. Bahkan di sini Dicky sempat mengajak Harold untuk kembali bekerja dengannya. Akan tetapi Harold yang sudah memiliki bisnis baru, ia pun menolak ajakan dari Dicky. Scene berganti beberapa hari kemudian, Giuseppina berniat membuka sebuah bisnis salon kecantikan. Akan tetapi ketika mereka sudah sampai rumah, Dicky menilai Giuseppina hanya membuang-buang uang milik Dicky secara percuma. Sehingga terjadi pertengkaran di antara mereka yang membuat Dicky minggat dari apartemen. Di tempat lain, kita akan diperlihatkan bagaimana Tony yang melakukan kejahilan dan kenakalan beserta dengan temannya. Mereka mencuri sebuah mobil es krim lalu dibagikan kepada anak kecil di sebuah taman. Kenakalan yang dilakukan oleh Tony menjadi buah bibir dan pertengkaran antara Johnny dan Janice. Johnny menganggap Janice tidak becus dalam mengurus anak. Bahkan Johnny menembak sanggul yang berada di atas kepala Janice. Kemudian scene berganti, Giuseppina yang merasakan kerenggangan dengan Dicky akhirnya memutuskan untuk selingkuh dengan Harold karena ingin merasakan bercocok tanam dengan seorang kulit hitam. Setelah bercocok tanam, Harold melakukan pergerakan yang lain, yakni mulai mengganggu bisnis milik Dicky dengan cara merebut kekuasaan di sana. Bahkan Harold tidak tanggung-tanggung untuk menghabisi anak buah Dicky saat itu. Kejadian ini membuat Dicky tidak tinggal diam. Ia pun menemui Sally untuk mencari orang yang telah menyuruh Harold mengganggu bisnisnya. Karena Dicky berspekulasi harus tidak akan melakukan hal tersebut tanpa ada orang yang menyuruh. Selain itu, Dicky menceritakan bahwa dirinya sekarang sudah mencoba memperbaiki kehidupannya dengan cara bekerja sebagai pelatih softball tunanetra. Hal ini hanya dilakukan untuk menjadi hafal pekerjaan mafia selama ini. Setelah pertemuan antara Dicky dan Sally, di malam harinya kelompok Dicky pun menyerang markas kulit hitam. Sayang, di sana tidak ada Harold, melainkan hanya ada sepupunya. Karena di sana hanya ada sepupu Harold, kelompok Dicky mencoba untuk mencari informasi mengenai siapa yang telah menyuruh Harold untuk membunuh anak buah Dicky. Menariknya ketika mereka melakukan interogasi kepada sepupu Harold, Dicky dikagetkan karena Harold bergerak sendiri tanpa adanya yang menyuruh. Menandakan bahwa Harold saat ini memiliki kekuatan yang berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Scene berganti, kepala sekolah Tony kembali memanggil ibunya untuk membicarakan perilaku Tony yang sangat nakal. Bahwasanya, Tony melakukan kenakalan-kenakalan remaja akibat kurang kasih sayang dari orang tuanya. Padahal Tony adalah anak yang cukup cerdas dan pintar. Kemudian, Harold sangat sedih karena ibunya telah habis ditembak oleh Dicky dan komplotannya. Membuat Harold pun memutuskan untuk melakukan balas dendam kepada mafia kulit hitam. Dengan skill membunuhnya yang ia miliki, Harold datang kepada mafia kulit putih dan langsung menyerangnya secara membabi buta dan menyebabkan baku tembak antara mereka tidak terelakkan. Ketika pertarungan 1 lawan 1 antara Harold dan Dicky, Harold memutuskan untuk tidak menghabisinya karena ia rasa pernah memiliki ikatan pertemanan. Scene berganti, kejadian tersebut membuat para mafia kulit putih pun kembali bertemu satu sama lain dalam kondisi duka cita karena kematian Johnny. Johnny tewas akibat peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh Harold sebelumnya. Di tempat lain, Harold mulai kembali melakukan peningkatan kekuatan dan kekuasaan dengan cara bekerja sama dengan salah satu mafia di wilayah lainnya.
Scene berganti, scene memperlihatkan pertemuan antara Dicky dan Giuseppina, yang awalnya pertemuan ini sangat dinantikan oleh mereka. Menjadi pertemuan terakhir karena Giuseppina akhirnya jujur kepada Dicky bahwa dirinya telah selingkuh dengan Harold, membuat Dicky langsung naik pitam dan akhirnya menghabisi Giuseppina. Peristiwa ini membuat Dicky kembali menyesal dan akhirnya menceritakan semuanya kepada Sally. Termasuk saat itu Dicky menceritakan bahwa dirinya lah yang membunuh Aldo. Saat itu Sally mencoba menenangkan Dicky dan menyarankannya untuk pensiun sebagai mafia jika Dicky ingin ketenangan. Tony yang mulai mencari jati dirinya mencoba menghubungi Dicky dan ingin bertemu dengannya segera karena merasa bingung harus memilih jalan hidup yang seperti apa ketika ayahnya meninggal. Kemudian, ketika di malam hari di saat Dicky baru sampai di tempat tinggalnya, kejadian pahit menimpa dirinya karena harus tewas di tangan junior yang sakit hati sebelumnya. Padahal mereka Dicky sebelumnya memiliki hadiah kepada Tony karena sudah lulus SMA. Scene terakhir, scene memperlihatkan Tony yang memegang kelingking Dicky. Seakan-akan Tony sedang berjanji sesuatu kepada Dicky. Tamat.